Pagi Pak Malik, Pagi, Pak. Pagi. tunggu Pak Agdi bentar ya Pak ya. Ya, ya, baik. Ini udah Pagi Pak Malik, Pagi, Pak. Pagi, Pak Abdi. Siap, Pak. ya Alhamdulillah Pak. Terlihat segar nih kayaknya di Batam. Tugas di Batam makin segar kayak ini. Kita karena Jumat ya, mungkin nanti kalau bisa sih sebelum setengah 12 ya. Ya ya Pak, ya Pak. Yang ini siapa? Yang Islam Pak. Pak Gofar, Pak Gofar, Monitor, Pak Gofar, ada kata ya Pak. ya bisa dimulai Pak. Eh,
Kita mulai dari yang mana, Pak? Dari yang Resplore aja dulu. Oke, yang Resplore ya. Ya, Untuk yang Resplore kemarin itu kan kita bahas terkait bullet penyesuaian terhadap titik terjauh untuk start point dari bullet trap dan penambahan gutter itu ya, Pak ya. 150 tambah 150. iya, Namun info dari Bu Eva itu Bu Eva cuma mau di 250 ya Pak, maksimal. Kalau bisa maksimal. dia lebih lebih rendah lagi karena terkait sama panjangnya rem, Pak Malik. Oke, paling gini Pak, kan kalau 150-nya si Guli trap itu kan floor trap itu sudah given ya, maksud 150. Mungkin kalau gutternya si kitchen kan sepengetahuan saya tuh custom ya Pak ya, Ya, custom. Nah untuk operation sebenarnya menurut saya sih bisa ditekan di 75 kali ya Pak ya, 75 atau 50 bahkan untuk depth-nya gutter. Tapi saya nggak tahu ya, maksudnya itu bisa nggak ya di exercise, maksudnya secara konstruksinya gutter bisa seminim mungkin gitu Pak. Karena kalau yang 150-nya kan sudah memang harus karena kan produksi pabrik ya. Nah, sementara kalau yang gutter itu kan dia artinya custom tuh. Mestinya sepengetahuan saya sih custom dia dari stainless steel ya. gutternya dari Kayak- stainless steel gitu ya Pak Malik ya. Nggak, Iya, nggak beton aja ya, beton dikasih grating gitu oh, ya. saya gini, kalau itu sih sebenarnya kan masuknya lingkupnya si Kitchen ya. kitchen nih Pak. Kitchen Mm-mm. mungkin kalau ada, saya sebenarnya gini, saya mintakan juga sih sebenarnya ke pihaknya eh, TS Tuansing itu untuk ada difasilitasi koordinasi dengan kitchen spesialisnya Pardi. Oh ya, Biar maksudnya sama-sama mengetahui kondisi site itu kan seperti apa. Nah, harapan sebenarnya ya gutter itu mereka sih yang bisa menjawab atau yang mungkin di RFI kan atau yang mungkin langsung ya, diskusi dengan Tuansing untuk ya. bisa misalkan 250 itu ya kita hanya bisa untuk si gutternya misalnya 50. Heeh, Nah, heeh. secara 50 saya nggak tahu, kalau logika saya sih sebenarnya di situ kan dia hanya untuk fasilitas kalau ada cleaning, nggak ada misalkan buang hasil olahan gitu kan. Ya, Menurut saya sih kalau kedalaman 50 harusnya no issue lah karena kan dia paling air sepanci doang gitu kan. tapi kalau gutter sih mungkin butuh dalam sih Pak. Karena saya pernah lihat apa chef-chefnya itu masak itu, jadi Hmm. dia kan cepat tuh Pak. Kalau ada air dia dia misalnya masak apa gitu kan, makan nasi Hmm. goreng dia butuh cuci pancinya itu. Nah dia kadang-kadang buang airnya itu ke gutter itu Pak, air panasnya. Betul, 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 betul. Kalau Ya, dep 50, saya saya usulnya gini Pak Malik. hmm, Heeh. Kemarin udah diskusi juga sama Pak Gofar. Ini kita taruh gutter lah ya. Ini permukaan lantai. Ini kayak bukan hmm, lantai ya. concrete existing. Ya, concrete existing Pak. Ini gutter ya. Gutter. Terus nanti di sini ada finishnya lah. Finish. Ya, ini kasih grating. Ya, saya usulnya pakai grating dulu sementara ya Pak. Nah, maksud eh, saya mau pindahin dulu trapnya itu bukan di bawah gutter Pak, tapi di sampingnya Pak, di sampingnya searah sama jalur pipa lah. Nanti Hmm. kita kita suntik ini dari samping Pak. Nah kalau kayak gini itu kemungkinan si gutternya itu bisa lebih turun lagi Pak. Nanti ini pipa yang outnya yang menuju ke apa? Yang menuju ke saluran utama. Nah itu Pak. Technically sih nggak apa, bisa Pak. Technically sih bisa. Hmm, Tapi ya, tetap harus
Tapi yang karena kita kan fungsinya guli ya Pak ya. Ya, Guli itu maksudnya kita harus ada tetap fasilitas. Sorry. ya nanti kita di sini kasih CO, Pak. Setuju. Ya, 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 begitu. ini Eh, CO. Ya, nah, maksud saya itu Eh, gini, ya ya Pak. sudah ada gambaran Pak, sudah sempat saya gambar, Oh, oh, bisa ditampilin Pak Gofar. saya bisa Pak. Saya tutup dulu ini ya, kayak ditutup apa? Sudah terlihat Pak. Nah, gitu. Ya, nah ini nanti kasih notasi tutupnya CO ya Pak Gofar. Ya, betul, Pak. Pak Gofar dengan seperti ini untuk kondisi existing, nah depth-nya itu dapat berapa? Total depth yang dibutuhkan. Sementara tuh untuk kemiringan kita nggak sepenuhnya 1% Pak. Oke, Dia ada yang 6,6, ada yang 6,7 Pak. oke. Nah, itu kita dapat di 188 ini Pak, dari FFL ya Pak. FFL ya. Saya kira Ah, jangan dibuletin gitu lah Mas. Maksud saya itu kalau kita sih, saya sih sebenarnya gini, kalau dia maksimum 250, tapi bukannya ke bottom konkret ya ini ya? Maksudnya itu iya ke bottom, ke bottom konkretnya berapa Mas? Kan yang 250 itu kan ke yang bottom, diminta iya ke bottom total konkret rice berapa floor kan? Pak Gofar? Itu udah ke bottom konkret ya? Belum itu. 238 Pak. Oh iya. Ya Oh udah, ya maksud saya itu 250. gini, kita jangan persis di 238 tapi sesuaikan dengan Itu 250. Oh iya, 250 itu. pasti Pak, masih Iya, ada kotornya Pak ya. Iya, maksud saya iya, itu gini, tapi ya maksudnya tapi yang ini bisa Mas ya, maksudnya dari secara plan dan kondisi pipa existing masih bisa ya seperti ini ya. Karena kan nanti Mas di ujungnya itu kan kita harus stepping ke yang pipa existing tuh. Betul Pak. Nah, maksud saya itu di situ terminasinya di situ sendiri dengan kondisi pipa yang akan dipasang, yang pipa baru lah, instalasi baru, tapping ke situnya sendiri, masih dapat space nggak untuk fittingnya atau mau seperti apa tuh di situ detailnya. Karena ini kan sendiri anggap di sini masih percabangan udah cukup rendah tuh kan. Hmm, hmm, betul, Pak. Ya, maksudnya ini kan baru close section di titik yang instalasi ya. Nah, ini kan harus lari ke posisi yang pipa existing kita. Saya sih gini, kalau misalkan nanti harus dicowok, ya dicowok aja sempat gitu kan. Toh itu juga iya, struktural on ground kan, Pak Ade ya. iya, dicoak, Ya, oh, dicoak setempat sini untuk nggak ada orang struktur kan? masuk fittingnya, masuk fittingnya Pak. Iya, maksudnya ini nggak ada orang struktur Iya. kan di sini ya. Ya, pokoknya saya gini metode saya. Maksudnya bukan kita nyolong itu ya Pak. Maksudnya kan ini Ya, struktur on ground. Ketika ya, ketika dia pipa asli ini kita kasih kita butuh untuk instalasi fitting di grouting setempat, ya saya sih pikir no issue lah ya. ya, ya Nggak Pak. akan bikin rubuh bangunan atau crack-nya lantai seluruhan gitu kan. Toh juga kan ada Ya, fisik lain. Jadi maksud saya ya, itu saya nggak isu seperti itu Mas. Artinya kalau selama fitting itu bisa kepasang kepasang di ujung ya instalasi ya. Buat saya sih hmm, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ya ini nanti kita buletin aja ke ke Bu Eva itu kan. ya, ya. Eh, eh, Oke Pak. saya sih Oke, no isu ini oke. Cuman oke. dipastikan aja apa ya, maksudnya secara keseluruhan studi itu bener nggak 250. Kalau misalkan benar-benar harus 275 kah atau 300 ya kita harus bicara Iya, itu ke iya, UEFA karena kan ini kan iya. udah konkret existing sih gitu. Mungkin mungkin dijadiin aja gambar gambar detailnya Pak Gofar. Oke Pak. Ah, berarti udah new issue close ya Pak ya? Ya. Ya, oke Pak. Pak Terus yang Ardi, tapi dipastikan ya maksud saya itu gini. Tadi kan terlihat
baru studi sectionnya si Gatter. Maksudnya saya nggak tahu berapa tadi angkanya di Mas Ya, Gofar yang dibikin. Maksudnya ya, itu dipastikan lah. Maksudnya secara operasional tuh angka atau depth-nya si Gatter itu tuh yang kita indikasikan dalam gambar, itulah mm-mm. yang akan dilaksanakan gitu. Jangan sampai nanti gini, itu oleh pihak lain mereka mereka nggak koordinasi dengan kita, mereka udah order custom depth-nya ternyata lebih dalam dari yang angka kita itu. Ya, Nanti ya Pak, ngembang di situ tuh. ya Pak. Nanti kita pastiin lagi nanti koordinasi sama Bu Eva juga mengenai Mm-mm. itunya apa namanya. Sebenarnya kalau misalnya kemarin saya udah sounding juga ke Bu Eva. Sebenarnya kalau kitchen spesialisnya itu misalnya mau gutter ada stainless itu, sebenarnya itu kan bisa aja dari owner, oh Mm. terus nggak mau gitu kan. Cukup misalnya gutternya beton di epoxy kasih gratis gitu kan. Saya di Mm-mm. beberapa hotel bintang 5 seperti itu semua Pak. Cuman yang hotel bintang 6 doang yang pakai itu karena budgetnya memang memang berlebih mungkin kan. Ya, 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 ya. Gitu, Pak. Oke sih, Kalau oke, oke. tapi kalau dilihat dilihat sekilas ini kayak 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 gutter biasa ada grating gitu Pak. Betul, 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 Hmm. gatel biasa Pak, Ya, operasional. ya, Cuman ya, dia bahannya stainless dia biasanya. ya, ya, gratingnya ya. Hmm. Ya, oke oke Pak. Nanti Harusnya sih itu sebenarnya bisa cocokan. cocokan struktur. Kalau paling mudah sih sebenarnya cocokan struktur di custom struktur, kemudian Hmm. langsung cuman tutupnya aja tuh yang stainless. Kalau itu juga bisa mestinya. Ya, ya. Di mungkin finishnya bisa di epoxy atau apa gitu kan kalau khawatir. Hmm. Mhm. Oke lanjut Pak Gopar, yang itu yang ruang pompa bisa ditampilkan kasih Oke, gambar. ruang pompa. Bentar. Oh, pertanyaan kemarin itu sempat pas saya singgung masalah gutter itu Pak Malik, Hmm? katanya kata Bu Eva yang apa yang yang intens komunikasi sama orang kitchen itu katanya justru Pak Malik kata. Nah ini ya jujur Pak, Heeh. eh saya sama sekali belum pernah koordinasi dengan kitchen spesialis yang desain di proyek ini. Halo Pak, halo Pak, halo, halo Pak, terdengar Pak? Ya 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 Pak, Mungkin ya Pak Ya ya Pak. belum pernah. Saya terima gambar, saya email untuk minta ada difasilitasi koordinasi pun juga sampai saat ini belum pernah. Kalau di proyek Oh, sebelah, tapi saya kan ah, nggak tahu nih, ini orang yang sama atau tidak. Kalau proyek sebelah memang pernah koordinasi, tapi itu pun juga awal-awal aja gitu kan. Ya mungkin WFA menyimpulkan aja karena saya seolah itu kayak sudah mengerti maunya apa ya. iya, Karena sudah mengerti ya karena saya ya biasa ngerjain instalasi kitchen gitu kan di proyek-proyek iya, lain di hotel iya, bahkan ya di grup apa di proyek sebelah juga ya kami juga kan iya, artinya bukan ya bukan berarti langsung koordinasi dengan sebenarnya sih gambar mereka kan tipik ya bukan tipikal ya maksudnya ya sama lah 11-12 dengan yang proyek lain juga tapi kan karena ini kan juga ya butuh koordinasi lah biar memudahkan kita oh, juga kan ya, cuman belum terfasilitasi sih Pak Ardi. ya coba, coba. Oke lanjut. Lanjut Pak Gopar. Jadi clear ya Pak, maksudnya kita udah langsung soft drawing ya, tidak ada ini lagi ya, revisi Iya, PowerPoint-nya. Oke, oke. iya. udah terlihat, Oke, Pak. sudah ini juga kayaknya kita sudah komunikasi ya, Pak Gofar ya. Ya, Kami sih no issue dan ini better lah dari yang sebelumnya gitu. Hmm. Ya saya juga mohon maaf nih ya, kayaknya tim saya dulu salah develop ketika ada perubahan ruang pompa. Harusnya itu Mm-mm. tetap di keep seperti yang schematic diagram ya, direct suction ke tangki.
Nah, ini sih saya no isu dari sisi kami, cuman harus dipastikan aja nih Pak. Maksudnya ini kan masih di atas kertas ya. Maksudnya dipastikan tuh semua fitting apapun yang memang kemudian hari butuh ada replacement atau apa tuh masih bisa dilakukan gitu Pak. Sebenarnya itu sih. Kemarin kan saya ke Pak Gofar itu ada sedikit pertanyaan yang di sisi sini gitu kan seperti terlihat tight sekali dengan dinding gitu kan. Nah, itu Iya. yang dan lainnya sih maksudnya itu ya buat kami sih ini ya dapat diterima dan ya lebih baik daripada gambar yang sebelumnya gitu kan. Mm-mm. Cuman ya tinggal dipastikan itunya aja sih. Tinggal tinggal pengaturannya aja nanti di Pak Gopar. Yang kemarin yang diskusi kita belum direvisi ya. Belum Pak, belum. Yang posisi PRV jangan di atas motor kayak gitu. Iya, ya. Nanti di Heeh. aja Pak. Terus tangkinya digeser ke bawah sedikit sehingga di belakang ini nanti ditaruh panel, Pak. Ya, Heeh, seperti Pak. panel. Rencana panelnya kita taruh di belakang sini, Pak Malik. Di Pak sebelah Rifki, sebelah mana Pak? ke unmute Pak. Gimana ya? Nulis di sini gimana? Udah lama, Sebelah noted udah sebelah lama, kiri itu Mas. udah lama Pak pakai ini. Yang coba digambarin aja Pak Gofar yang di belakang kemarin Pak Gofar. Nah, ya di situ Pak, kira-kira Pak. Jadi tangkinya kita geser ke bawah sedikit. Terus PRV-nya kita taruh di tengah sini di antara pompa plumbing sama pompa itu. Gitu. Hmm. Tapi eh, di depan panel itu clear-nya berapa Pak untuk orang buka pintu tuh berdiri? Ada 1 meter Pak Gofar ya? Ada itu Pak. Oh, oke, oke. Kalau ada sih nggak apa-apa. Karena Ya, kan dia buka pintu panel dan itunya kan harus kerja di situ pada saat ada ya, perbaikan kan harus masih mudah gitu. ya. Nanti pas penggambaran panelnya itu digambarin pintu kebukanya ya Pak. Iya Pak. Ya Pak. Pak, satu Pak, jangan dulu ditutup ya. Mungkin ini agak cross section ke pihak lain sih, sama ke pihak DLS. Cuman saya jadi ingat supaya, karena ini kan di bawah koordinasi Pak Aldi juga. Iya Pak. Kalau di desain kita kan ada dua flash air yang dari sini ya, Pak Gofar ya. Ya Ya, Pak. Nah, flash air ini tuh yang eh, saya nggak tahu lupa saya. Jadi ini kalau nggak salah untuk yang flash air yang khusus STP. Sementara yang heeh, atas itu adalah flash air untuk sebenarnya di Falcon kami memang stop di sini. heeh. Karena koridor itu kan sebenarnya tidak ada pintu awal desain itu ya Pak Gofar Iya, ya. Sehingga iya, ada dari koridor ini kami memang sengaja lepas fresh air itu di koridor supaya ada flow udara menuju ke ruang pompa, ada cross section lah, ada cross ventilation. Nah, hmm, exhaustnya di sisi kanan. Nah, ini kemarin saya ada hmm, koordinasi juga dengan si pihak DLS. Di hmm. gambarnya yang terakhir komposit itu kan seolah-olah fresh air hanya tetap berhenti di sini aja Pak Adri, Pak Iya, Gofar ya. iya, Nah, ini kan nggak mungkin, artinya hmm, fresh air itu tidak akan cross ke sana. Nah, ini adalah iya, usulan saya itu harusnya tetap ke area ruang pompa yang untuk si fresh air-nya ruang pompa. iya. Itu sih Pak. Sam- sampai dinding, sampai nembus dinding harusnya Pak ya. Ya sampai nembus dinding ya minimal sampai Iya, di sini misalkan grillnya di sini saya nggak no isu lah, yang penting si iya, si apa namanya si fresh air itu ya masuk ke dalam ruang pompa karena itu memang dedicated untuk ruang pompa itu iya. sih. Kemarin sempat kita bahas juga Pak Oh Malik, udah, oke sempat oke. kita bahas. Ya, isunya malah yang exhaust Pak. Gimana gimana? Nah, exhaustnya STP itu ada di sebelahnya supermarket. Nah ini Nah, Mau saya saya nggak. tampilin Pak? Oh boleh boleh boleh. Saya, ya, oke. kenapa nggak kita gabung saja sama exhaust ruang pompa Pak? Karena Nah saya ada pengalaman buruk di 2 hotel itu baunya kemana-mana Pak. sebenarnya dulu pernah didiskusikan itu memang di exhaust dipindah sebelah kanan, tapi orangnya DLS bilang Pak itu udah pernah dibahas ulang Pak, kayaknya karena terlalu crowded di ruang pompa
Akhirnya di keep, tapi nanti akan discharge itu akan dipindah ke level atas dan lainnya lah. Nah itu sih Oh, saya justru yang pemindahan itu tuh nggak, pemindahan ulang tuh nggak yang mengikuti, yang saya di benak saya itu masih yang di sebelah kanan. Nah mungkin Pak Gofar juga tahu yang mana sih sebenarnya yang terakhir koordinasi, coba di ini kan aja Pak Gofar. Gambarnya itu revisi 1, kemudian dari setelah itu kan banyak lagi tuh muncul lagi revisi 2, revisi 3. Nah dari mulai revisi 2 sampai ke 7 itu kita itu pakai memo terus. Jadi kemarin itu saya kasusnya itu di Hotel Tentrem, Pak. kemudian yang Hotel versi 2 Tentrem, sampai 7 kita itu saya udah komen kan, ini kenapa karena di depan pintu masuk rem taruh grillnya, Pak. Hmm, Nah, ya pas ya di ya. depan pintu masuk grill itu kan ada Sedap dong. exhaustnya parkir kan Hmm, basement. ya. Nah, itu kehisap tuh, Pak, baunya itu sama exhaustnya parkir. Oh, Itu lobby lobby lift itu bau semua gitu. waduh, waduh. Ya, memang itu di proyek manapun tuh kita biasanya concern sih untuk itu ya, posisi titik, titik discharge-nya STP. Eh, ya, soalnya revisi 1 tuh kemarin kita berpikir itu MC sebenarnya gini, kalau tangga kanan kanan kiri tangga itu sebenarnya memang masih posisi STP dan ruang pompa itu kan kita di drop off-nya supermarket nih. Cuma Pak Gofar mungkin bisa dilihatin juga ya gambar sama di posisi level GF-nya deh. ya, ada kemarin mereka udah tanya Sudah terlihat, Pak. Iya, sudah. Nah, sebenarnya Pak Ardi ya, kita sebenarnya kanan dan kiri itu secara lokasi kalau melihat area drop off sih ya 11-12 sih sebenarnya Pak Ardi. Cuman gini, Kalau kalau Mas sebelah kanan itu bukannya parkir, Pak ya? ini parkir juga sih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu Pak Gofar di sini ada pintu akses nggak ya ke dalam? Ada, Pak. Itu, sorry, Pak, di sebelah sini itu ada kayak koridor kanopi gitu dari food hall, Pak. Jadi Aduh. Terus kemudian masuk ke dalam gedungnya lewat apa tetap lewat drop off? untuk apa, Pak? Untuk yang ke supermarket. Ya, Iya, orang-orang menuju Ini, Pak. supermarket, wah, jangan sebenarnya sih ini. iya itu bahaya, Pak. Mending dibuangnya ke arah Balmoral gitu, Pak. Karena kan ada jalan nih di samping Balmoral ini nih, Tapi di coba samping. ke ruang pompanya kalau dari orang DLS bilangnya itu tidak jadi dilaksanakan ke kanan karena ruang pompanya sudah nggak muat. Itu benar nggak Pak Gofar? Oke, Pak, saya ada. Kalau Masih bisa lah Pak Gopar itu. Di atasnya FRP berapa sisanya? kalau di atas FFP saya nggak rekomen, Pak. Berapa? Kenapa? Selama tidak di atas manhole nggak apa-apa sebenarnya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi selama tidak di atas manhole nggak apa-apa karena kalau kalau di atas tidak di atas manhole kan sebenarnya sama aja masif tangki aja itu nggak ada apa nggak ada
kebutuhan apa-apa sebenarnya. Iya, ruang kosong nggak pakai itu. Nah, itu nanti titik keluarnya berarti kemana, Pak? Ke sub yang di sini. Iya, siapa yang di situ? Siapa yang parkir itu? Yang kan exhaustnya ruang pompa dijadiin satu sama subnya exhaust ruang pompa. Sama-sama exhaust kan? Iya. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri fresh air, khusus fresh air, sebelah kanan khusus exhaust gitu. Jadi nggak apa-apa Pak Gofar melintang di atas FRP selama tidak persis di atas manhole. Karena toh juga FRP juga kan dia masif juga, nggak akan orang ada butuh maintenance selain ya, tapi yang penting juga diperhatikan akses menuju ke valve-valve yang di sisi sananya masih terakses nggak orang gitu kan. Nah itu Hmm, buat kami sih nggak apa-apa ada ducting melintang. Gitu, ya. selama tidak menghalangi akses orang menuju, kan kalau misalnya mungkin kalau orang bisa ke sana dulu misalnya terus baru naik tangga ke sini untuk mengakses valve juga nggak masalah. Kalau saya sih lebih 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 ini usulnya spalaf itu di bagian depan semua Pak Gopar. Spalaf manhole itu bagian depan semua, jangan di kebelakangin situ. Kan oh, aksesnya susah gitu. Kalau di depan kan orang gampang ngelihat palapnya juga, terus Ya, korek. gampang lah gitu Pak Gopar. Jadi termasuk supply juga dari depan gitu, Pak. Iya, kan juga. Kalau bisa nggak ya kalau supply supply discharge-nya tetap di belakang tapi valve-nya di depan gitu, maksudnya Nah, biar nah ada itu better. cross airnya Itu lebih gitu, baik. jadi air yang terpakai tersirkulasikan walaupun ya itu lebih ideal sih, maksudnya supaya aliran Ya, air itu ya masuk dari belakang di suction di depan kan berarti ada flow kan penggantian. Nah, tapi ya, ya, valve-nya sendiri ya tetap bisa di depan gitu. ya. Balapnya yang di depan ya Pak ya. Kalau Supaya itu, di depan kalau kan. itu better Pak. Tapi kalau floating kayaknya nggak bisa begitu juga ya. Tetap di posisi apa kalau floatingnya ya. Floatingnya ya di belakang pas masuk ke dalam PVRT kan. Yes. Kalau balap kan di luar floating. Iya, iya, iya. Maksudnya tapi maksudnya kalau floating artinya tetap bisa mengakses ke sisi belakang kan. Kalau floatingnya bermasalah itu kan memang harus maintenance Pak, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk rutin, untuk rutin ya, tapi nanti coba lihat aksesnya deh Pak Gofar. Berarti di ruang pompa sekarang isu kita di ducting aja ya, Pak ya. Ya, Oke. Nanti saya coba diskusikan, Pak. Lalu untuk aksesnya ini sendiri berarti dipergunakan untuk apakah untuk STP juga Pak gimana, Pak? exhaustnya kan ada dua, exhaust yang buat STP, exhaust yang buat ruang pompa, beda kan? Iya, ini kalau kita pindah ke sini, Pak. Artinya Heeh. berarti harus ditambahin ke dalam sini juga kan? Oh iya, iya kalau untuk Iya, yang STP harus tetap masuk iya, exhaust-nya. iya. Itu nanti dibalik, itu nanti di mirror ductingnya Pak Gofar. Oh Ductingnya gitu, di Pak. mirror, ductingnya di mirror. Nah, tapi cuman nanti minta tolong Pak Malik cekin itunya Pak Malik masih oke nggak Pak Malik? Oh, Yang mana? static pressure-nya, static pressure-nya. Iya, iya. Kalau di mirror berarti satu sebelah sini berarti exhaust satu plus X satu gitu, Pak. Enggak Kan, plus X. kan exhaust yang di belakang itu Pak. Ya, ini Exhaust kan kita nah, yang itu shaft-nya itu Bapak mirror. Jadi connect-nya ke shaft yang di kanan. oke. Heeh. Oke. Kalau yang lain, kalau yang pressure nggak ada masalah. Nanti bantu sampaikan juga Pak nanti ke pihak DLS ya, Pak. Iya, Biar ya. mereka update Oke, gambar. oke, oke. Kemarin Itu kan dia kemarin nunggu, sih, hmm, ya Pak. Iya, ya. kemarin sih dia mau RFI kan, menurut saya sih nggak usah RFI kan lah kalau udah di soft di situ ya. Iya. Kemarin kemarin sih terakhir pas kita ngomongin ini dia nunggu keputusan Pak. Sementara kemarin kalau misalnya ini belum putus, kita akan bikin blockout dua-duanya.
Hmm. di dindingnya. Nanti Nggak, kalau menurut udah saya putus, ya menurut saya udah ya kita putuskan lah Pak. Maksudnya hari ini di ya, record juga jadi MOM kan ya, dihadiri saya kan, maksudnya MOM kita putuskan seperti itu. ya, Dengan catatan ya harus dibuatkan soft drawing dulu untuk ya, ya, tapi mestinya masih bisa lah karena kan saya kira itu nggak masalah crossing di FRP juga nggak masalah sih Pak Gopal gitu. Jadi Ya, ini kita putuskan aja seperti itu. ya, oke, oke, Pak. Oke, Pak. Sebenarnya dari awal sempat sudah diputuskan nih, tapi kok kemarin katanya nggak jadi lagi. Wah, saya juga kaget tuh kan nggak tahu tuh. Hmm. oke Pak. Nggak apa-apa. Ada lagi Pak? Terus tambahan Pak Malik, Hmm, yang untuk ruang-ruang apa, ruang utilitas, utilitas kayak garbage gitu Pak, hmm. itu cukup exhaust saja ya Pak? Nah, ini kalau garbage itu kalau yang sampah kering sih cukup. Tapi kalau Iya, sampah basah, saran saya sih AC ya Pak ya. iya. Nah, ini saya mau Oh, udah berapa pasang? Belum. Ini ini kan. Oh, ini ya Pak Malik. Udah kelihatan ya Pak Malik? Udah Pak. Ya, ini kan nanti ada sampah kering Pak. Ini sampah basah, terus yang B3. oh masih di situ. B3. Oh, transfer dengan situ. Ya, ya, ya. Nah, ya. Itu nanti yang kering sama B3 mungkin cukup apa? Cukup Exhaust. exhaust saja. Eh, tapi yang wet garbage ini kasih AC kali ya Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Heeh. Terus di sini juga indikasi-indikasi yang mana butuh door grill. Door grill itu belum belum muncul Pak indikasinya Pak. Misalnya Hmm, misalnya kayak ini kan storage nih Pak. Ini storage. Storage ini kan ada exhaustnya, ada exhaust. Ini ada exhaust ya Pak. Nah, ya. ini ada butuh door grill atau gimana Pak? Kemarin pas Kalau pengajuan. kalau storage sih sebenarnya gini Pak, itu nggak perlu door grill. Exhaustnya Ah, pun juga sebenarnya paralel ke lampu aja sih sebenarnya Pak. Karena hmm, dia dibutuhkan exhaust ketika ada orang di dalam. Nah, itu hmm, kan orang di dalam mestinya pada saat ya pun pintu tertutup ya masih bisa ngandelin gap lah. Yang penting ada isapan ya. Jadi tidak perlu sampai ada door grill sih. Karena exhaustnya kan bukan oh, exhaust continue Pak, hanya untuk membantu ketika lampu nyala orang masuk, yaitu dia aktif gitu Pak. Jadi tidak oh, perlu door grill khusus. Nah, kecuali kalau yang Kalau garbage ada ini gambar em, sebenarnya bisa saja berupa door grill ya. Kalau misalkan dia mau di keep eh, negatif suction di sananya ya. hmm. Tapi arsitek pasti dia solid ya ininya. Ya, saya solid semua, makanya saya konfirmasi ke Pak Malik biar saya eh, nanya ke arsitek ini butuh dari ME harusnya butuh door grill gitu Pak. Mhm. Ya bisa ya di mungkin bisa diinikan juga Pak, di-RFA kan ya ke arsitek dan kami ya. Ya, oke. Dan nanti dua-duanya ya Pak. Itunya. Iya, iya. tadi Bu, ya, Oke Pak, baik Pak. ya, only John A, D,
Terus yang STP itu Pak, STP Hmm, itu, STP itu kemarin oh, saya minta mereka presentasi sistem ya Pak. ya, Nah itu oh, dari Pak Malik, ya mungkin kami kami minta reviewnya terhadap sistem yang mereka, karena sistem yang mereka rancang itu nggak umum kalau menurut saya Pak. ya. Eh, Di sisi mana ya? Kemarin sih kalau kita kan sama nggak Pak Gofar dengan yang pernah dipresentasikan, Pak Gofar? Halo Pak Gofar. Kalau sore-sore Pak, di tadi. Ya, Eh, Ya, sama sih Pak, cuman ada perubahan dari sisi membran itu diubah menjadi eh, arang dan ada penambahan tangki FRP juga ya Pak. apa perubahannya tadi? Sorry, maaf, agak kurang jelas. Ada perubahan yang tadi yang membran tuh Pak, mereka Mm-mm. memikirkan terkait maintenance yang dimana itu kan membran dia per lapis tuh Pak. Nah itu dikarenakan dia underground, mereka berpikir sepertinya perlu perlu diganti menjadi arang gitu Pak. Kalau nggak, coba dikirimkan deh eh, skematik sama itunya ya. jadi jadi dia ganti jadi filter konvensional Pak. Jadi ada kayak apa? Kayak tangki gitu, tangki filter. Jadi sand filter sama carbon filter Di konvensional jadinya. di bagian proses apanya ya? Di aeration tanknya atau Di yang di hasil akhir Pak, yang terakhir. Sebelum tangki Pas- recycle tuh Pak. Ya, sebelum tangki, sebelum siram taman. oh filtrasi. Ya, Kalau itu sih sebenarnya, tapi kalau untuk yang flow sebelumnya itu tetap sama ya, pakai apa, ada equalizing kemudian ke aeration tank, sedimentasi RSN kayak tank. gitu sama. Jadi ke, bisa tampilin nggak Pak Gofar Yang, skematiknya? Saya yang nggak lama punya ya Pak ya. fotokopinya. Ya, yang lama. Itu kan bedanya membran doang tuh. Nggak, saya pertanyakan itu kan dia ada anaerob, Iya. ada bak anaerob, terus aerasi, terus yang sedimennya itu dia malah ngandalin pompa Pak. Terus tidak ada injek apa-apa di situ, tetap murni ngandalin bakteri gitu Pak ya. Kalau di sisi sisi aeration biasanya memang ngandelin bakteri aja sih Pak. Iya. Sama ini Oh, sama apa, sama si dari aerator apa namanya, blower, dari air blower, apa ya. udara, injek Kalau udara, nanti sebenarnya chemical itu adanya baru di chlorination tank sih. pas terakhir, kalau sistem yang umum yang dipakai-pakai kalau di Jakarta gitu kan, ada injek polimer, PAC gitu Pak ya, biar ada endapan gitu. Di sedimentation itunya ya. Iya, ada 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 Pak populasi, ada Pak populasi gitu kan. Hmm. Atau coba dikirim ininya deh ke kami, nanti coba kami review ulang ya. Terus di bak apa di bak sedimennya ini, kalau kalau sistem yang biasa saya ini kan dia pakai air lift pump itu Pak, pakai air lift pump. Nah ini dia ngandalin pompa, pompa untuk buang lumpur. Di bak sedimennya ini pompanya cuma satu lagi Pak. Khawatir gagal ya, pompanya Iya, masalah, iya, proses stop ya. iya. Iya betul. Iya betul. Terus coba dikirim Pak Gofar yang ini sama itunya Iya. ya, Oh Pak, itu referensi aja skematik Ya, diagramnya juga ya. dari Oke ya Pak, nanti nanti saya kirim. Sama nanti yang biasanya mereka sudah bikin perhitungan-perhitungan juga tuh, di ini deh, coba dikirim deh ke kami. ya, ya. Kalau kalau saya lihat sistemnya ini off the record ya. Nggak bisa. Sebenarnya gini Pak Ardi, memang ya teknologi kan basisnya sebenarnya sama lah untuk Iya, misalnya ya. aerobik Oke, sama oke, Pak. aerobik.
Biasanya Ya, mereka ya. kan spesialis yang ada Itu satu variasi di, di sistem mana ya. Sebenarnya kalau misalkan kita kan sebenarnya mengikat di ininya juga ya, pokoknya di hasil olahan ya, Ya, FOA-nya ya. oke, Hasil oke. olahan dan waktu dia presentasi katanya ini udah diimplementasikan di proyek di Batam ya. Mungkin bisa Pak Ardi juga cek sih. Kami Ya, sebenarnya kami sih dari kalau memang mereka spesialis, memang sistem itu biasanya mereka custom by mereka kan ya. Yang penting hmm, effluent nama itu kan kita tetap jaga oke. sesuai spesifikasi, mencapai baku mutu buang ya. Tapi nggak apa-apa, Hmm, nanti kita coba review ulang juga sih. Artinya kami sih oke. sebenarnya nggak 100% hal nolak karena ini kan spesialis kan, biasanya mereka punya Ya, custom oke, oke, produk Pak. lah Oke, itu Pak. sih. Oke, Pak. Tapi ada baiknya kalau misalkan memang ada kesempatan bisa Ardi Melihat ya, juga Pak. bisa lihat mereka punya sistem yang sama diterapkan di gedung lain sih. Bisa di itu Pak Gofar nanti di arrange ke Pak Gofar waktu itu. Siapa? Oke, Pak. Oke. Kemarin mereka jamin juga, saya minta di sistemnya itu di state bahwa air buangannya itu sudah Permen Permen 22 tahun 2021 kelas 2 Pak. Mereka jamin kelas Hmm, 2 itu. Kalau ya udah kelas iya, 2 itu sebenarnya kan nggak perlu dibuang ke laut. iya. Cuman Mm-mm. karena perteknya aja tuh yang kemarin. Prakteknya mereka belum ngurus katanya. Hmm. Cuman yang katanya yang itu Pak kemarin tuh jadi kan kita ada masalah tuh, Heeh. ada pertek kawasan yang di hire langsung oleh Tuan Sing tuh Pak konsultannya. Ya, ya, Kemudian STP sendiri juga yang spesialis itu termasuk lingkup pertek kan. Jadi ya. kemarin sebenarnya kita juga udah ada pernah meeting bareng Pak semua waktunya meeting Heeh. kawasan. Ya, Jadi sebenarnya ada tidak ketemu tuh titik temunya antara karena pertek kawasan tetap sudah menerapkan yang eh, saya lupa lah itu apa yang mengikat sehingga itu harus dibuang ke laut. Nah, jadi kayak ada di ya itulah gitu Pak. tapi saya udah Eh, baca kemarin Pak surat dari kawasan itu. Saya udah baca mm, dilihatin sama Pak Ivan. mm, Bunyinya sama, sama sih kalau menurut saya Pak. Jadi kalau dia bisa memenuhi baku mutu air kelas 2 yang tahun 2022 mm. tahun 2001 itu baru boleh dibuang ke Drainase. saluran. Ya udah, Nah, kenapa nggak dilaksanakan itu. seperti itu aja udah. Iya. Kami sih Nah, kalau untuk isu itu eh, no isu lah pada matian ya, karena ya kami pun juga sependapat sebenarnya ngapain kita harus ke laut atau juga nanti juga ke laut juga airnya gitu. ya. Orang saluran juga pendek, nggak sampai Iya, nggak iya, sampai iya coba 100 meter. hmm, dikelirkan aja Pak, Pak itu Ya, ya. ya, ya, ya Pak. Dikelirkan kami sih no isu lah. Better Ya, kalau misalnya langsung ke drainase gitu kan. oke, oke Pak. Oke Pak. Oke Pak. Ada lagi Pak, bukan? Terkait yang ini Pak, FCC itu Pak. FCC. Oh ya, FCC. Pak, coba bisa ditampilkan gambarnya nggak Pak Gofar? Saya close dulu ya. Ya Pak. Nah, yang ini Pak Malik. Hmm. Ini kan coba di web di nah, ini kan perkerasan mobil mobil ini kan ada di sini nih Pak. Ada Mm-mm. di depan Siames nih. Outstanding. Ya, harusnya. Ya. Nah, itu kan FCC ada di FCC-nya sebelum FCC itu ada tangki solar ya Pak. Dulu Iya, ah, dipindah. jadi kesannya kesannya FCC-nya tuh pintunya malah ngadep ke dalam, kesannya itu diumpetin gitu Pak. Coba di zoom in dah Pak Gofar. Pak Gofar. Nah, saya dulu bermasalah dulu karena itu Pak.
Pak Jadi Gofar, tangki itu jadinya ditanam atau enggak ya? Enggak, Pak. Di atas, Pak. hmm, Hmm. kalau ditanam sih oke, ditanam oke. Nah kalau kita change saja gimana Pak FCC-nya keluar, tangki belakang gitu. Agak lebih resiko sih sebenarnya kalau itu udah masuk ke dalam bangunan maksudnya sih. Kalau kemarin tangki itu kan sebenarnya nggak di situ awalnya Pak. Jadi Ya, tangki itu sebenarnya awalnya di sini nih ditanam di belakang, tanam di belakang. oh Terus ada ya, isu konstruksi kan karena ah, galian itu terlalu dalam sehingga susah untuk treatment tanahnya kan. Nah ini hmm, coba Pak Gofar di zoom in di area FCC deh. Sebenarnya FCC itu kan udah di tepi bangunan. Mungkin kalau kalau saya berpikir tuh pindahnya nggak ke situ Pak, tapi di sini gitu. Maksudnya ini kan sebenarnya udah eksternal ya. iya. Ternyata itu area loading dock, area parkir Atau mobil. coba di zoom in lagi Pak, ini agak abu-abunya agak kurang ini ya. Apa loading docknya yang dibalik itu Pak ya? Oh nggak bisa kalau dendung kan pasti dia harus ngedrop langsung. Saya malah berpikir mungkin nggak kalau misalkan si tangki itu agak digeser ke kiri, aduh parkir ya. Tapi jadi supaya pintunya itu bisa di sini Pak, dindingnya si tangki itu di sini misalkan. Tapi agak susah ya karena nyangkut landscape. Saya dulu pernah di Pondok Indah, Pondok Indah Mall Pak. Itu Hmm. di depan ruang FCC itu kita ada pon gitu Pak. Ada pon kecil lah, kira-kira diameter 1,5 meter gitu Pak. Air mancur gitu. Itu di depan Hmm. FCC itu disuruh bongkar Pak ini dia. Ya maksudnya itu gini kalau tangki itu bisa agak digeser nggak ya? Ini sebenarnya memang maksudnya Jadi itu supaya additional Dimakan parkir itu aja. Parkir mau hilang parkir. misalkan ini tangki agak bergeser Pak, tapi pintunya ya Iya, di sisi sini gitu Pak Adri. udah 10 ya. Hmm. Ini kan nanti sebenarnya dinding sholat tuh ya memang kayak ruangan tapi dalamnya kan tangki kan. Nah Hmm. si ini tuh seolah tuh koridor khusus untuk yang akses ke FCC gitu Pak. Hmm. Karena kan sebenarnya yang FCC kan mereka yang penting kan bisa mengakses FCC lebih Iya, kemudian ini mudah apa gitu kan. Ya, saya nggak tahu daftar di sini secara gimana Pak. Kalau di Jakarta, mereka dari art standing itu harus bisa lihat FCC Pak. Hmm. Umumnya gitu itu Pak. Pak Gofar, tangki itu jadi tetap on ground ya, bukannya ditanam ya, Pak Kalau di Gofar? kalau di Stipi kemarin saya itu ditanam Pak Gofar. Jadi eh, di bawah tanah itu dibikinin ruangan, kasih retaining gitu. Desain awal pun juga seperti itu tuh, tapi kemarin memang ada isu galian itu si Pade, karena kita tuh udah Oh, zonasi, jadi secara struktural itu zonasi bangunan blok C itu berada di, saya lupa lah secara istilah di struktur ya. Mereka hmm, menghindari ada galian yang dalam. Jadi dulu tuh oh, sebenarnya STP dan ruang pompa secara hmm, inisial desain kita itu di sekitaran powerhouse itu Pak Ardi supaya hmm, terkonsentrasi sebagai sebagai ini sebagai area utilitas lah Pak. Itu kan oh, itu idealnya seperti itu. Nah, tapi setelah berjalan proyek udah ada tes tanah dan lainnya, itu dipindah ke sisi hmm, atas karena di sisi yang bawah itu tidak memungkinkan untuk adanya galian dalam. hmm. Itu sih isunya sebenarnya. eh Ya sebenarnya menyangkut arsitek juga sih ini. Karena FCC juga sebenarnya isu arsitek ya. Iya. Gimana ya? Hmm, susah ya.
Bisa gabung nggak Pak Bobi? Ntar suruh ada nih arsiteknya. Oh, ya saya suruh gabung ya. No. Kok sini sih? Kan kalau MBG, kalau Meksiko kan sebenarnya dia buatkan total kargo nanti setelah pegawai jatuh dia mungkin buatkan dua paket. Tadi udah Coba kira-kira kira-kira nanti ke depannya bermasalah nggak tuh Pak Ali? Eh, nah ini kan FCC ini isu arsitek juga sih Pak. Saya nggak tahu dulu Pak Tony atau Pak Tri awalnya kriteria yang mereka gambarkan ini eh, bermasalah atau tidaknya ya. Sebenarnya kalau dari posisi sih sebenarnya sudah memang di tepi bangunan. Eh, Cuman memang kalau dari yang permen PUPR itu kan harus ada pintu direct ke sisi eksternal ya. Nah ini apakah mereka menganggapnya ini adalah masih eksternal gitu Pak? Itu yang mungkin perlu dikonfirmasi sih gitu. Ya, Nah eh, ya itu yang sebenarnya juga harus melibatkan tim Anggara sih menurut saya Pak untuk FCC. Em, hmm, Paling kalau misalkan pun mau ya tadi sih misalkan opsinya saya itu bisa saja si hard standingnya itu agak digeser ke sisi sini misalkan ya selama ya, si coverage area itu masih memungkinkan di tepi yang dia harus ini kan ya terus kemudian tambahan pintunya itu tambahan sih boleh pintu harusnya kalau kalau menurut permen PUPR kan ada dua pintu tuh menghadap ke dalam dan keluar. iya, iya. Nah, kemudian si tangkinya agak digeser untuk bisa terfasilitasi di sebelah kanan itu koridor akses gitu Pak. Mungkin kalau saya sih sebenarnya ya itu sih saran saya sih gitu Pak. Eh, Artinya kan tetap ini ideal lah menurut secara kriteria yang tadi Bapak sebutkan kan masih mungkin dan ini pun juga kan dinding masif orang artinya nggak cukup membahayakan. Nah, paling nanti isunya itu adalah pengurangan parkir tadi sih Pak. Nah, parkir itu kan sebenarnya mereka udah hitung ya sudah disesuaikan lah dengan kebutuhan. Makanya dengan kurang satu itu apakah yang hanya untuk koridor itu mereka merubah area hijau ini gitu Pak supaya parkir tetap sama tapi digeser sedikit ke kiri misalkan. Ya itu Hmm, yang bisa menjawab arsitek sih Pak Adli. Menurut kami ya. sih harusnya bisa karena itu kan hijau yang di kiri itu kan masih ada menurut saya sih masih oke lah misalkan dikurangin 90 untuk geser supaya di sini ada sekitar 1 meteran misalkan koridor aksesnya gitu. Yang parkiran ini jadinya kita taruh EV charging di situ Pak. Nah, sekalian eh info. saya sih gimana gimana? EV charging kemarin udah diputusin Oh sama iya, enggak maksud pengelola. saya itu gini. Maksud saya itu Pak Ardi, jadi secara jumlah parkir tetap, tapi Iya. hanya bergeser aja misalkan ke kiri sebanyak 90 cm lah misalkan. Hmm, Parkir terus kemudian ya sehingga si tangki itu bisa
digeser. Tangki itu bisa digeser ke kiri misalkan ya, supaya ada koridor yang mengakses pintunya ini. Kemudian ya tadi yang si apa namanya, si hard standingnya ya digeser ke sisi sini gitu, indikasi indikasi hard standingnya. Ya. Gitu. Pak Jadi itu, yang terkorbanin adalah yang hijau ini sebenarnya Pak. iya, iya. Kalau nggak, kalau ini pengen tahu aja Pak, itu kalau misalnya dipindah ke belakang tangki itu masalahnya apa Pak? Kalau di Pindah posisi ya sekarang, iya. pindah ke belakangnya kemana, ke dalam gedung. Bukan jadi posisi FCC ruangan ini sekarang kita pindah ke depan, tangkinya ke belakang. Oh, kalau ke belakang itu sebenarnya gini Pak, kami ada isu tuh gini karena itu udah masuk ke dalam kayak bangunan gitu loh Pak, ke bangunan utama lah. Oh, ya nggak Ke dalam boleh lah bangunan ya. utama. Kami merasa agak kurang safe aja nih gitu kan. Oh, Tank takut itu ada, soal tuh storage, fuel storage itu ada di dalam ya, masa bangunan utama gitu Pak, karena ya, lebih ke safety itu. Nah kalau misalkan di sekarang, posisi sekarang kan itu ya soal tuh dia eksternal ya. Di, nah itu sih sebenarnya yang agak kami khawatir Pak Ardi gitu. hmm, hmm. Mungkin untuk isu ini saya kira nggak bisa close sekarang ya, maksudnya perlu Iya, melibatkan arsitek si Pardi. ya, oke Pak. Ya, mungkin kita note dulu Baik Pak. Pak, saya note Pak, Pak Malik. Nanti Ya, coba ya, saya bicara sama Pak Tony juga. ya. Kalau ide yang saya tadi sih itu ya, maksudnya mungkin bisa juga disampaikan, mungkin nggak seperti itu gitu. Atau ya mungkin dari segi mereka ya apakah ini oke dengan kondisi yang ada sekarang ini atau seperti apa ya? Iya. Coba. Ya, Iya. Eh, terus yang masalah itu kemarin Pak Gofar, kemarin dari pengelola Pak, oh, kita sudah meeting sama pengelola. mhm. Nah, dari pengelola minta ada EV charging 63 Pak. Berapa? Nah, 63 kW ya. Ya, Berapa titik? Satu titik Pak, di situ titiknya. Oh, kalau 63 kW aja sih mungkin bisa kita Masih oke, akomodir ya. masih oke ya Pak. Mhm. Tapi dia mintanya masuk ke gedung apa direct PLN Pak ya? Masuk ke gedung Pak, Hmm. mintanya masuk ke gedung. Oke ya, ya berarti di LVMDP aja langsung disiapkan breaker itunya tuh Pak Gofar. Iya, Jadi tiga, ada dua itu tuh Pak Gofar di LVMDP. dua Kalau tambahan. kemarin kami kirim gambar yang terkait signage itu ada kami lampirkan LVMDP yang penambahan sesuai permintaannya Pak Jason yang untuk lampu jalan tuh Pak. iya, Pak. Apa namanya? PJU, PJU. MPJU ya. Nah mungkin itu juga bisa ditambahkan yang untuk itu ya. Ya, Tadi EV charging berarti kalau 63 kW ya sekitar 160 amperan ya. iya Pak. Nah, maksud Pak Malik, namun untuk pengaruh terhadap total daya gimana tuh Pak? Berarti demand faktornya makin turun. Iya mepet sekali sih memang. Gitu maksud saya Pak. Ya, ya. Eh 63 kW sih mestinya masih masih oke, tapi ya itu menjadi catatan sih, artinya jangan, tidak ada lagi penambahan beban yang sampai besar ya. Kalau untuk 63 kW sih mestinya masih kita bisa akomodir sih Pak, Pak itu ya. Nanti bisa ya Pak Malik. Harusnya masih bisa. Oke. Iya Pak Gofar. Karena sebenarnya penjelasan yang tempo hari sih Pak, kami memang angka-angka yang apa namanya, terekap di dalam panel itu kan angka-angka yang tenannya sendiri sudah 250 kVA, tapi di luar AC kan, AC ada rekapan sendiri tuh. Nah memang sehingga total daya itu jadi terlihat sangat besar ya.
sebenarnya secara operasional itu yang pengalaman kami, kalau AC sudah dipisahkan, sebenarnya beban operasional fungsi ruang yang kita bicara fungsi ruang kan, itu kan hanya sebatas lampu, kemudian stop kontak sama equipment lah seperti kalau di kitchen itu ya memang ada freezer, ada ini ya apa namanya mixer dan lainnya lah sejenis. Nah itu sebenarnya dengan kita alokasikan 250 kVA karena sesuai dengan diskusi dengan marketing itu tuh jauh lebih cukup sih Pak Gofar. Sebenarnya 250 itu harusnya sudah termasuk AC juga karena kita kemarin terpisah ya dan harus tetap 250 yaitu sehingga angka-angka yang terekap di dalam POTR itu terlihat tinggi sih Pak Gofar. Itu mungkin Ya, yang kemarin saya jelaskan. Jadi kalau sebenarnya yang seharusnya itu bukan seharusnya ya maksudnya ya yang sebenarnya ya kalau kita bicara angka operasional kayak untuk anggaplah lampu ya. Lampu itu sebenarnya kalau sebatas pakai LED untuk sampai 500 lux saja itu sebenarnya kebutuhan listriknya itu enggak lebih dari 20 VA per meter persegi Pak Gofar. 20 VA. Kemudian ya stop kontak kan sebenarnya relatif relatif kan sebenarnya standby ya. Kalau untuk di operational diningnya lah kalau kita bicara restoran ya standby. Yang di dalam operational F&B itu ya memang di kitchen itu ya mereka untuk freezer dan lainnya sebenarnya eh, itu pun juga tidak tidak artinya ya tidak sangat besar sekali sih sebenarnya gitu Pak Gofar. saya kepikiran apabila ada event aja sih Pak. Sebenarnya. Gimana gimana? Apabila ada event Pak dari sisi community nantinya kan. Karena kan Eventnya. iya seperti ada pengadaan. Kalau Sebenarnya gini sih, kalau kalau kami tuh gini, Pak, nanti ya sebenarnya gini dari angka yang ada ini ya memang terlihat mepet, tapi dengan kondisi yang tadi saya jelaskan ya, yang saya jelaskan. Nah, event sebenarnya masih kalau event tuh biasanya kalau memang secara gedung sudah operasional mepet itu biasanya event itu akan punya sewa kayak genset ya. Sewa genset per party, table. tapi itu nggak usah kita pusing memikirkan. Artinya itu kan sebenarnya event itu adanya setelah operation. Nah, Oh, balik operation ke sendiri PM ya mereka Pak. harusnya mereka cukup bijak lah. Cukup bijak tuh kita maksudnya gini, mereka pada saat yang operation yang benar ya, operation yang benar itu kan sebenarnya setiap saat itu dia punya record kan Pak Gofar. Betul. Semua hal lah pemakaian AC dan lain itu kan mereka punya record. Artinya kan mereka sudah punya record harian, mingguan dan lainnya tuh sebenarnya mereka status daya mereka di mana nih. Jadi ketika akan ada event itu harusnya yang bijak, BM yang bijak itu dia lihat, wah ini mereka akan event di jam segini nih, secara record kita jam kita segini tuh kita hanya punya allowance sekian KVA atau KW. Artinya event itu harus dibatasi hanya segitu yang boleh event. Kalau lebih dari itu ya mereka harus punya sumber daya listrik lain. Sebenarnya itu sih Pak Gofar. Artinya no worry lah untuk hal itu kan nanti di operation gitu. Berarti ini sebenarnya safety faktornya tinggi ya, Pak. Dan faktornya lumayan tinggi Pak. Oke. Ada lagi Pak Gopar? Ini Pak tadi saya sempat ngechat dari pihak BLS Pak untuk hadir meeting. Mungkin yang tadi bisa disampaikan sekalian itu Pak. Oh, Pak Nando nih ya. Ya. Ya, Pak Nando, nanti kita sudah putuskan nanti yang exhaustnya STP itu ngambilnya dari parkiran Pak, pindah ke kanan. Oke, Pak Nando. Gimana Pak? Sorry. Nanti exhaustnya STP nanti dipindah ke saf yang kanan, Pak. Iya. Di mirror, Pak. Oke. Ya. Jadi yang ini di mirror nanti ngambilnya ke saf yang sebelah kanan ya, Pak. Ya, itu di atas water tank itu udah dipastikan ya kita bisa lewat ya. Bisa, Pak. Bisa. Itu Bapak. Sorry. Artinya SAP yang sekarang dipindah ke sana juga ya? Terkopi semua. Bukan saf yang sekarang
Oh, yang sampai ini nggak ada jadinya. Iya kan, jadi nggak ada kan itu ditutup. Iya, Ah, ya. harus tercopy ke struktur ya Pak Gopar. Oh Pak iya, Gopar oke oke. Copy harus copy. tercopy ke struktur ya. Siap, siap. Nah, Mungkin ini Pak Nando bantu bikin buat tahun Iya, Pak. barunya, routing barunya. Ya. Kan ini kan sebenarnya untuk Exos STP tuh. Nah, nanti jalurnya lewat mana? Ya. Ya, kita kompositkan bareng-bareng. Itu aja. Di sini tadi ada Pak Malik juga ya? Iya. Pak Malik, Iya, Pak. saya mau tanya ke Pak Malik dulu sih. Jadi kan awalnya kan di gambar foreground kan untuk outlet dari STP kan nggak ada. Nah, jadi kita itu STP itu nanti pakai atau cuma pakai openingan Werbes gitu aja atau gimana ya Pak Malik ya? Sorry, sorry. Tadi agak putus-putus. Untuk outlet yang mana maksudnya, Pak? Di sisi discharge-nya maksudnya? Halo, 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 Pak. Halo, Pak. Pak Ardi, Iya, terdengar Pak. nggak ya? Iya, Pak. Dengar Pak, Pak Pak Nando? Pak Nando ya. Pak Nandonya. Ya, mungkin kalau tadi isunya terkait outlet discharge itu sebenarnya kan nanti dengan kita pindah, ini harus ada studi secara arsitek dan struktural, Pak. Secara arsitek lah untuk grill. Nah, kami sih sebenarnya itu cukup outlet itu ya cukup grill aja gitu, Pak. Setelah plenum discharge fan itu ya grill aja, Pak. Gitu karena itu kan dia area publik juga. Kalau kita pakai rendat kayak agak kurang bagus ya kelihatannya. Berarti lover aja Pak ya? Lover Iya, sih, loker Pak. aja. Tapi itu gini Pak Nando, maksudnya lover itu nanti kita harus koordinasi dengan arsitek sih. Maksudnya kalau kami itu gini, kan ini cukup ada bau ya. Maksudnya kalau bisa sih, kalau misalkan ini secara tangga ya, dia di level atasnya sih Pak Ardi. Ya, ya Pak. Nanti dinaikin kayak dokos gitu ya Pak. Ya. Tapi dokos yang terintegrasi dengan masanya tangga gitu Pak. Ya. Ya, jadi Nanti- itu Untuk apa? Untuk boleh izin share screen nggak saya, Pak? Pak, boleh Boleh. saya tunjukkan, Pak? Boleh nggak saya izin Boleh, share boleh. screen dulu? Sebentar. masa buat Pak Bobi nggak boleh, repot ntar kuek. Jangan lama-lama lu, ini kita mau Jumatan Iya, saya nih. sebentar aja, Pak. Nah, ini kan satplen yang R2 nih, Pak, dari Anggara. Izin udah terlihat, Pak Malik? Iya sudah. Nah, kan yang sebelumnya kan yang sekarang kan di sini ya. ya, Pak, ini saya kayaknya kalau Pak Tony bukannya kayak pernah mendikasikan sub di sebentar, saya buka yang setplan yang saya punya. Boleh. Kayaknya ini nggak ini malah nggak update yang Pak Udah Bobi. X3 Pak, Hah? Yang Itu Pak Bobi setplan. punya kayaknya itu X2. tahun dahulu Pak, itu zaman Februari dulu itu, Pak Pak. itu. Hah? Februari. Februari. Oh, saya udah masuk ke Juni Pak. Ini ya. Mungkin Kemana? masih off the record, nggak masuk lapangan sih Pak kayaknya. Jadi ini saya harus tutup lagi kayak ini. Pak Tony itu udah indikasi Pak. Ini terlihat ya, tapi jangan bilang-bilang saya share ya Pak ya. Kita membahas ini aja lah, maksudnya nanti ini Bapak tanyakan gambar ini udah ada lah. Ini bukan gambar saya, ini gambar Pak Tony. Jadi sebenarnya ini sudah ada yang sub flash air. Ini sub exhaust, tinggal disesuaikan dengan jumlah ductingnya. Itu sih Pak. Sebentar, kalau Berarti udah aman kalau udah ada tempat. Jadi masih di island lah ya. ya tapi Bapak jangan bilang-bilang udah ada gambar ini. Takutnya masih tingkatan. Nah, sebenarnya gini, kalau ini menurut saya masih bisa, saya nggak tahu ya, kita ke jalan kah atau ke sini. Ini yang mungkin Pak Adi ada pendapat nggak nih? Bagusnya ke jalan. kenapa Pak? Kayaknya ke jalan ya, di sisi Iya, ke level jalan. ya. Ke jalan. Ya ke jalan. Di Kalau level. kasusnya ke jalan tuh gini menurut saya, sub itu bisa saja tetap di sini.
karena tidak menggeser masa tangga, Pak. Nah, tidak menggeser masa tangga, tapi di high level ada transperda. Boleh nah gitu. Ada transperda, karena ini kan dia bordes ya, artinya masih cukup. Ya itu perlu di-studi lah ya, maksudnya tebal ducting itu berapa, sisa bordes tangga itu berapa, nanti grillnya di sini. Transperdak nanti grillnya di sini Pak, nanti discharge. Oke ya Pak Bobi gitu ya. Ya, Iya. kayak plenum gitu, Pak. Plenum. Bisa yang Nah, penting artinya kita ketinggian jadi si di atas bordes masih tercapai lah. ya artinya kita nggak merusak masa tangganya juga, dan juga SAF yang sudah Pak Tony buatkan, tapi jangan bilang-bilang dari ya, saya. Gitu. ya, iya, itu Tuh. itu nanti kayak plenum gitu. Ya nanti paling Bapak tinggal dipastikan si ducting itu kan nanti di sisi atas tuh. Sisi atas ini ya headroomnya untuk si sorry ini grill aja ya, ini grill aja. Headroomnya di sini nih Pak, gitu kan, dipastikan ya masih Ya, 2 something atau 21 atau 1 ya, ya 2 meter persis juga nggak masalah. Iya. Ini tinggi kok. Kan masih nongol dari IGF. Ya, Oke ya, jadi nanti kita evaluasi. tapi jangan bilang-bilang saya diskusin gambarnya Pak Tony itu kalau belum terima. Siap. ya, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke ya kali ya, udah hampir setengah 12 deh. Oke Pak. Ya, oke. Nanti kita arrange lagi lah kalau ada apa-apa. Oke, makasih Pak Malik. Ya, Pak Bobi ya, sama yang lain Pak Ade, Terima Pak kasih. Ya, Abang, Pak. Pak Ya, itu Pak. ya. Ya, Pak. Pak Gofar, izin ya saya ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Yo, Ya, yo, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Wanik. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Pak Nanti Gofar. notulennya saya kasih Pak. Ya, notulennya ada ya. Ada. Nanti enggak, maksud saya nanti saya lihat dulu kalau ada saya tambahan ya. Oh, boleh. Yang kemarin juga yang STP mana? Lagi di ini Pak, belum keluar Pak. Ya, oke. Ya, Oke, Pak. ya, Terima kasih kasih Pak. ya. Ya, Oke, Pak. Ya. izin out ya. Terima kasih, Pak. Ya.